Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Oktaviana Dewi dan teman saya Ahmad Fauji. Kami dari program studi S1 Akuntansi kelas 01 SAKM 004, kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang sejarah dan teori manajemen mata kuliah pengantar manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntunan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengetahuan serta teknologi atau iptek terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Teori manajemen ilmiah. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Pentingnya peran manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. 3. Tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. 4. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Teori manajemen klasik. Menurut James D. Money, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Koordinasi merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. 2. Prinsip skalar, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan. 3. Prinsip fungsional merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus disesuaikan serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. 4. Prinsip staff merupakan prinsip yang membedakannya sebagai manajer staff dan lini lainnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Akuntansi kelas 004. Saya di sini akan meneruskan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang selanjutnya, pendekatan hubungan manusia. Perkembangan berikutnya dalam manajemen dimulai sejak 1930 dan menjadi populer pada tahun 1950-an, yaitu manajemen yang banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan kepada para karyawan. Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasikan dirinya. Menurut pendekatan ini, di tempat kerja, orang berusaha untuk memuaskan kebutuhan sosialnya, memberikan reaksi atas tekanan dari kelompok, serta berusaha memenuhi kebutuhan pribadinya. Selanjutnya, pendekatan manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep utama, yaitu teori perilaku organisasi dan manajemen kuantitatif. Yang pertama, teori perilaku. Pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh tiga tingkatan kelompok perilaku, yaitu 1. Perilaku individu per individu, perilaku antar kelompok-kelompok sosial, dan perilaku antar kelompok sosial. 2. Teori kuantitatif. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Selanjutnya, memahami pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dan manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk, barang, dan jasa. Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan yang berdampak terhadap output organisasi. Selanjutnya, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah pendekatan yang justru berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini, yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi suatu permasalahan, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Implementasi dari pendekatan kontingensi telah banyak dipergunakan pada berbagai bidang dan fungsi,
Dalam organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan penting. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan.